selain ada adik kakak yang kompak banget, kita juga punya bintang tamu ini keluarga kompak banget. Apalagi kemarin ada berita viral yang bikin jadi makin kompak. Oh iya itu biasa lah namanya juga netizen. Biasa namanya netizen digoreng terus ya kan. Tapi kita minta klarifikasinya juga. Sedang berbahagia karena sesaat lagi ini salah satu anaknya akan segera menikah dan kita harapkan semoga dimudahkan dilancarkan persiapan sampai dengan pernikahannya nanti ya. Kita akan hadirkan ini dia keluarga Gen Halilintar. Halo, apa kabar sehat? Ini Pak Umi. Wih, Gen Halilintar. Oh, di sini. Pada kemana, Mami? Biasanya banyak kan sekarang segini pada kemana? Kita baru nyampe di luar kota, nyampe di rumah udah jam 3 pagi, terus mau ada yang sehat. Aku lelah. Yang sehat kita gas langsung. Ya, yang kurang sehat pokoknya buat keluarga Gen Halilintar. Semoga diberikan kesehatan, semoga bisa beraktivitas kembali ya. Dari mana sih dari luar kota sibuk banget? Iya, insya Allah ada aja kegiatan ya. Aku lihat Instagramnya Umi kemana-mana gitu kan. Kegiatannya banyak Itu namanya berkah ya. Amin. Gen Halilintar, kami semua disini ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya walaupun capek Umi datang ke sini. Pegang buku, ada buku baru ntar kita bahas ya. Buat Sobat Ambiar. Tapi Mami, kemarin kita tahu ini kabar bahagia akhirnya ya. Tunangan lah sudah ya. Lamaran lah sudah Tori dan juga Alia Mas Said. Tapi biasa kan kemarin yang viral itu ya. Tapi kalau kita menganggapnya hal yang biasa, sesama keluarga bercandaan aja ya kan. Cuman orang kadang suka nge-twist ya kan, berasumsi. Suka dipotong-potong. Iya betul. Kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Abi Faruk yang viral di acara lamaran. Abi Halilintar. Abi Halilintar. Baik. Faruk is mine. Enggak gini Faruk, Halilintar Asmit. Abi Halilintar, kita mau kasih lihat dulu statementnya, ini dia. Tarik juga mau berterima kasih untuk keluarga Torik yang sudah datang di sini, terutama untuk Abi Umi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mendampingi Torik dari Torik kecil sekali. Kiger. Acara lamaran Torik dan Alia resmi digelar secara mewah dan meriah yang dihadiri oleh keluarga besar dari masing-masing pasangan. Tapi ada satu momen yang sedang ramai diperbincangkan ketika Lenggok Geni Faruk, ibunda Gen Halilintar, menyanggah sambutan Atta Halilintar dan menyebutkan Torik sudah haji dari umur 2 bulan. Nih, lihat deh. Jadi sebut-sebut haji, jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas, terus pergi. Tapi belum dihitung haji, Mi. Belum. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia Torik. Itu artinya jalan, bukan Torik, jalan. Video ini ramai di kalangan warganet dan selalu jadi pembahasan di mana-mana loh. Gimana sih tanggapan Ibu Gen soal ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Aduh, cuma kayak gitu aja heboh banget sih. Sebetulnya heran begini deh, ya. orang tuh kalau udah iri cari kesalahannya terus. Sebetulnya statement apapun yang keluar dari seseorang bukan hanya selebriti, siapapun itu bisa dilihat dari dua sisi. Tergantung kita mau lihat dari sisi mana, Betul. ya kan? Nah kalau tanggapan Mami itu gimana? Jadi viral di media sosial atas statementnya Mami gimana, Mi? Kalau saya tuh ya selalu kita tuh diajarin Pak Halilintar tuh apapun yang terjadi yang kita alami itu pasti ada maksud dari Tuhan. Pasti. Ya pasti ada maksud dari Tuhan ya. Jadi tapi yang saya mau ceritain adalah itu memang totally bercanda. Iya, totally bercanda karena itu kita merasa udah kayak akrab, kita berkenalan keluarga dan itu adalah hari yang penting bagi Torik gitu kan. Jadi itu adalah maksudnya suatu prosesi ke arah jenjang dia akan menikah. Jadi pada waktu itu Atta sedang di depan kan. Nah, terus kan semua bercandain dia baru pulang haji. Jadi terus Umi bilang iya bukan Atta aja yang haji ini, Torik yang sedang lamaran ini pun sudah haji gitu maksudnya. Tapi waktu itu haji bayi kan. Iya. Ya haji bayi. Jadi itu setelah dia balik itu dia kewajiban hajinya tetap. Jadi dia tidak gugur wajib hajinya itu. Betul. Cuma ngikut orang tua. Tapi ngobrolin tentang masa kecil dia juga. Tapi gini ya, kita juga nganggapnya sebenarnya gini Sobat Ambiar.
kalau misalnya kita sudah merasa dekat satu sama lain dengan keluarga orang, bercandaan pun apapun bisa terucap dari mulut kita kan. Tapi kan mungkin orang yang ngelihatnya kayak, kok begitu ya? Padahal kita kan karena udah akrab aja merasanya kan. Jadi Umi itu literally nyeletuk karena Torik itu di sebelah Umi itu kayak keringet dingin, maksudnya kayak grogi. Jadi kita mau sampai saya bilang itu Torik aja sampai keliling-keliling tawaf, orang bilang Torik Haji, Torik semua orang kenal. Torik maksudnya itu kan suruh jalan. Jadi Umi sampai Umi bercandaan loh. Torik itu bahasa Arabnya jalan ya? Iya, Torik artinya jalan. Torik semua orang kita tahu. Dan lagian memang masih baby pada waktu haji, Umi kan memang dibawa kan. Ya mau nggak mau kan memang haji kecil. Karena perjalanan ibadah. Tapi bukan itu maksudnya Umi tadi, keadaannya lagi tegang banget kayak Torik tuh lagi pucat untuk jadi mau ngelamar kan. Jadi maksudnya lebih cair. Jangan tegang banget lu Torik. Gitu maksudnya. Jangankan lamaran, orang dia aja coba PDKT tadi deg-degannya setengah mati. Bukan lagi. Oh jadi itu posisinya dia tegang, ini yang kita nggak tahu loh. Mungkin sama Tabir juga nggak tahu momennya. Tegang jadi mencairkan suasana. Makanya kita pijit habis itu bareng-bareng. Sampai nggak minum segala ya. Ngomongin tentang masa lalu dia, bayi dia lagi. Aku takut celananya basah aja. Takut kencing ya. Sih memang bercandanya kayak begini ya, kan. soalnya karena papa aku juga selalu ajarin kalau haji itu yang paling penting menuju Allah gitu loh, bukan masalah hajinya atau apa, pokoknya bukan soal gelarnya, tapi kita soal menuju Allah. Iya, betul. Nah itu yang juga makanya aku sampai pegang buku ini karena pada waktu momen bersejarah itu aku makanya mengingatkan Torik supaya dia ingat tujuan kita tuh kan Allah. Jadi Torik itu bahkan sebelum lahir udah dikasih nama Torik, padahal belum lahir, masih dalam kandungan. Itu kemudian itu kan dia lahirnya di Brunei. Nah itu hampir di atas pesawat lahirnya karena kita lagi terbang. Boleh terbang tuh di saat udah mau melahirkan. Nah waktu itu kan pakai surat dokter. Nah jadi waktu itu dia udah mau lahir, tapi alhamdulillah nggak sempat lahir di pesawat. Jadi sempat landing. Terus akhirnya sampai ke rumah sakit dan lahir di rumah sakit Brunei. Jadilah dia, kalau nggak tadinya kalau dia misalnya tetap lahir di Royal Brunei, dia free seumur hidup tuh naik pesawat Royal Brunei. Oh Brunei itu begitu ya? Iya, kalau ada anak lahir kalau bayi lahir di pesawat, dia free seumur hidup. Ya tahu gitu lahir di pesawat. Lumayan hemat. Dia suka bilang gitu, Mami coba ya tetap lahir di pesawat. Coba Mami, nggak pakai ditahan-tahan. Aku gratis naik pesawat ya. Jadi aku mau ngingetin bahwa ketika Torik usia 2 bulan itu, Torik juga udah haji loh sayang. Jadi bukan udah haji, maksudnya sudah kita sama-sama pergi haji untuk bersyukur. Ya karena haji itu menuju Allah. Jadi mudah-mudahan apa tadi yang Umi mau bilangnya jadi lupa. Ya pokoknya kewajiban hajinya tidak gugur. Jadi dia tetap mesti haji lagi setelah balik. Jadi itu cuma haji bayi. Iya, oke. Doain semoga kita semua bisa haji. Amin, kita juga dong, kita semua dong. Kita semua juga dong ya. Ya intinya supaya dia merasa bersyukur lah. Ya intinya saat itu breaking the ice aja lagi, tegang aja biasa aja. Nah, soalnya kan itu apa namanya ajang kita kenal-kenalan juga kan, saling kenal, saling kita mau kenalan, ada tante baru, ada om baru. Iya. Tapi itu penuh perjuangan banget sih Mas Rian ya, karena waktu visanya keluar, kan aku masih nifas baru melahirkan. Jadi itu deg-degan, aduh Bi gimana ini? Kalau misalnya aku masih nifas, sudah saatnya pergi haji. Waktu haji kan ada waktunya kan, itu gimana visanya keluar kita nggak boleh haji karena kan nggak bersih gitu ya. Nah tapi alhamdulillah waktu terbang kan ke Jordan dulu, mendarat di Madinah aku masih nifas 56 hari. Jadi ya Allah aku berdoa aja kan belum boleh masuk Masjid Nabawi. Terus doa alhamdulillah akhirnya pada saat mesti berangkat untuk ihramnya itu yang pertama kali alhamdulillah udah bersih. Memang rezekinya ya. Mami tapi kita juga penasaran kemarin lamaran ini tuh sampai dengan sekarang tuh jadi pertanyaan. Nikahnya tanggal berapa sih Mami? Kan kalau lamaran pasti kan ditentukan tanggal berapa sih? Itu Oke, kita boleh kejutan ya. Tanggal. Aku takut nih kita sih. Karena Bang Torik bilangnya nggak boleh ada yang di spoiler. Nggak boleh. Oke, bulan. Bulannya boleh nggak? Wow. Deket lah, pokoknya deket soon. Very soon. Gua tahu Agustus. Oh ya? Masih dari mana? Kalau aku Juli. Agustus. Jadi bulan ini dong. Kurang dari 3 bulan? Iya udah pasti. Ya kurang dari 3 bulan boleh. Iya berarti kurang dari 3 bulan. Insya Allah. Sahabat Ambiar kurang dari 3 bulan lagi mereka menikah.
Kenapa kita lambat-lambatin kan kalau udah diterima dua-duanya kan? Bener. Oke, kurang 3 bulan ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin. Buat netizen, halo netizen, tunggu aja momennya ntar ada viral lagi ya kan. Biasalah. Tapi kita mau kasih lihat kemarin Teh Reza Artamevia juga sempat mampir ke sini dan itu juga kemarin saat kesini kasih tanggapan atas apa yang viral. Jawabannya pun kurang lebih sama. Kita mau kasih lihat dulu ya. Aku lihatnya lucu aja, seru. Menurut aku tuh keluarga ya. namanya juga keluarga lagi cerita gitu loh. Jadi aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Ya, Jadi nggak terlalu dibawa itu serius justru aku menanggapinnya tuh baik. Jadi dalam artian Ibu Geni ini ingin menunjukkan keakrabannya gitu. Jadi ingin cerita yang orang-orang nggak tahu. Ini pengalaman aku dulu Mau loh. sharing aja gitu Mau ya. sharing. Jadi nggak ada hanya itu dan itu yang kita rasakan gitu. Nggak ada maksud apapun. Betul. Jadi Tergantung dari sudut pandangnya sih. kalau yang berada di situ dan kita hadap-hadapan justru tuh Lihatnya seru-seru aja, bercanda keluarga gitu ya. menunjukkan kebahagiaannya dan dia keluarga. kehangatan keluarga. Terus dia seneng karena kita tuh sama-sama warm. Terus udah gitu beliau jadi cerita waktu dulu tuh dia tuh udah ngalamin gini loh. Iya. Jadi maksudnya kayak gitu aja. Ibu lagi nyeritain anaknya lagi cerita gitu. karena ini loh calon mantu atau calon keluarga kalian juga nih Torik punya cerita ini. Iya. Sesama calon besan kompak. Iya, tanggapan Umi sendiri gimana soal respon dari Gimana, Mami? Kak Reza? Alhamdulillah, jadi kita tuh tandanya udah saling memahami. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Tapi Mami gini, maksudnya kan Mami juga seorang manusia ya. Gimana punya perasaan sedih juga sebagai seorang ibu ketika ada akhirnya netizen dengan segala macam asumsinya, dengan segala macam judgingnya. Ada perasaan sedih pasti ada. Sedih pasti ada ya. Apalagi ini berkaitan dengan suatu gelar yang puncaknya ibadah kan. Kalau sholat syahadat artinya bersaksi, salawat artinya ingat, puasa menahan, zakat membersihkan, haji menuju. Jadi itu menuju Allah tuh klimaks, puncak. Terus kemudian jadi kayak olo-oloan, kita agak sedih sih. Pasti ya. So, ketika Mami sedih, kita tahu Mami seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu, istri yang begitu kuat. Tapi ketika lagi keadaan down, ketika sedih, apa yang bisa menguatkan? Atau ceritanya sama siapa sih? Oh, yang paling penting yang pastinya sama Abi. Sama Abi itu has all the answers gitu. Jadi kalau kamu oke, jadi langsung tenang gitu. So, Abi bilangnya apa responnya ketika Mami cerita? Yang penting, yang penting kita tuh jangan salah menyalahkan gitu loh. Yang penting sama tujuan kita aja kayak gitu loh. Itu yang penting tujuan. Berprasangka baik ya. Ya, Abi tuh selalu ngebalikin kita jangan mengejar sensasi tapi mencari yang esensi gitu loh. Jadi esensi haji itu menuju Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan ya. Nah, jangan pula hanya karena hal yang terlalu mungkin sebenarnya terlalu ringan tapi jadi kita salah menyalahkan, tuding-menuding. Ya, mudah kita berlindung dari yang kayak gitu. Karena memang lebih mudah untuk melihat kesalahan daripada hal baik ya. Tapi kita juga mau lihat ini pandangan lain dari seorang Mami Geni. Semoga ini juga bisa mendapatkan point of view baru buat kita tentang haji. Kita mau kasih lihat satu ini. Torik 56 hari ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Makanya sekarang udah jadi Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. dari Torik dan naik haji. Sudah, jadi dia ini adalah Haji Torik ya, Haji Torik. Itu Torik kumisnya belum ada ya. Itu berapa tahun yang lalu ya itu? 9 tahun. 2017. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Berarti memang itu sangat berkesan sekali ya kalau buat Mami ya bahwa ketika setelah nifas membawa Torik. Terus haji loh Rian, maksudnya Haji sendiri aja susah. itu kan padat banget orang. Kita bawa bayi 2 bulan kan takut ya. Tapi itu juga agak nyelotok karena apa? Inside joke kita juga. Nah itu iya maksudnya apa ya? Ya betul, bisa jadi karena memang bercanda dari keluarga seperti itu ya. Itu mungkin orang nggak paham ya. Banget aja sebelum berangkat tuh bilang gini, nanti adik-adik semua jangan ada yang panggil banget apa haji ya, katanya gitu. Kenapa? Karena maksudnya dia nggak mau kelihatan kayak dia apa gitu loh. Iya. Dia pengen santai-santai aja udah Bang Atta, jangan Pak Haji. Santai aja, walaupun MC waktu itu bilang Pak Haji gitu ya. Iya, karena Mami Dedi aja kan udah haji dari tahun 90-an, tapi nggak pernah mau kayak dipanggil Haji Yugen, Haji Halilintar gitu. Iya, sampai di buku pun nggak ada. Di KTP, di buku ini semua nama aja, nggak pakai gelar.
termasuk juga kan ada orang yang suka pakai gelar pendidikan. Misalnya ditaruhlah dia insinyur, doktor, maksudnya maksudku gelar akademis. Kan ada yang suka pakai gelar. Ada juga yang nama aja, gitu kan. Nah seperti itu juga haji. Jadi kalau mau pakai gelar nggak salah, mau pakai juga nggak salah. Tapi kita preferensinya nggak memakai. Oke, jadi ini kita garis bawahi bahwa keluarga Halilintar, Gen Halilintar lebih memilih untuk tidak memakai. Oke, baik. Memang sebetulnya ini hanya di Indonesia saja dan lagi-lagi tapi kita melihatnya bahwa ya sah-sah saja sebetulnya. Tapi kembali lagi, kalau aku sebagai pembawa acara, sebagai host ketika ada bapak dengan gelar haji atau hajah, itu kita akan penghormatan dan menanyakan terlebih dahulu apakah gelarnya mau disebutkan atau tidak, haji atau hajahnya. Dan itu adalah hak mereka, walaupun sebetulnya tidak ada kewajiban ya. Tapi dari keluarga Gen Halilintar sudah menjawab bahwa mereka preferensinya tidak usah ya untuk disebutkan. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, mereka sering jalan-jalan dan sekali jalan menghabiskan biaya yang tidak main-main. Habiskan 850 juta rupiah sekali liburan ke luar negeri. Gen Halilintar pernah nginap di kawasan primitif. Maaf ya buat artikel ini aku rasa ini salah karena aku yakin pasti lebih dari 850 juta nih pasti Cara ini. berapa orang kan yang dibawa banyak? 13 loh kalau waktu Atta belum menikah ya 13 kan total ya. So budget belum bawa timnya kan yang buat kamera, buat segala. Budget tertinggi ketika pernah liburan. Sebelum kita bahas wisata atau tempat primitif atau eksotis ya, remote area. Itu pasti wahahaha. Yang pernah wow banget. Budget sampai berapa? Ya selama ini kita sih nggak pernah mention soal amount ya jumlah karena tapi apa ya banyak cara untuk kita dalam kita travel itu sehingga bukan menghabiskan tapi malah mendatangkan rezeki. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gue. Kalau gue pergi ke luar negeri tuh mendatangkan rezeki, hotel gue nggak bayar. Kalau gue barter maksudnya? Ya barter, ada kerjasamanya. Kalau gue. Kalau keluarga Gen Halilintar, bentuk mendatangkan rezekinya tuh dari jalan-jalan tuh seperti apa? Itu sampai bawa kamera. Lah ya iya itu kan semua ada harganya. Jadi konten gitu ya maksudnya ya? Iya. Banyak lah pokoknya dari kreatif ya. Iya, pokoknya kita dari kecil kan sama dia jadinya kita tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kayak manekin berjalan. Kayak we sell what we use, what we wear, what we utilize. Jadi kayak apapun yang kita gunakan itu juga kita sell and use and itu melihat peluang. For business purposes. Tapi nggak ada salahnya memang harus seperti itu kan? Iya betul. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang tentu saja semuanya sangat bernilai kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik juga bisa mendapatkan. Gue setuju nih sama Mami kayak begini. Kenapa enggak? Bukan maksudnya gini loh, apa namanya banyak orang bilang endorse itu tuh adalah barter kerjasama. Ketika seseorang memberikan itu ada harga nilai yang juga kita kerja. Itu bentuk kerjasama yang kita baru bekerja juga. Jadi itu dimanfaatkan oleh keluarga Gen Halilintar, tapi keluarga lain juga memanfaatkan buat satu dengan yang lain ya. Buat keluarga Gen Halilintar kita sekarang mau mengajakin keluarga Gen Halilintar untuk bermain dalam sebuah permainan. Ada satu permainan. Siap ya, kita punya sebuah Russian roulette. Silakan buat keluarga Gen Halilintar, Mami Geni. Silakan diputar, nanti akan berhenti di mana. Ini adalah sebuah tantangan. Di sini. Apakah mereka bisa melakukan tantangan? Ayo Mi, sini Mi. Atau dare challenge ini, siap ya? Siap, Umi untuk memutarkan. Semuanya kita bantu. Bim salah, Bim jadi apa? Siap, putar. Berhenti di mana kalian? Cash 20 juta. Tunjukkan DM atau WhatsApp terakhir dengan Thorik Halilintar. Mami. Buat siapa? Buat Mami dong. Ada siapa? Oke, saya putar di Sai. Ada handphone. Lihat dulu sama aja. Oke, ya. Thorik. Pasti grup keluarga ada dong ya? Ya pasti ada ya. Ada. Oke. Kalau nggak di grup keluarga juga nggak apa-apa, isi pesan dari Thorik Halilintar itu apa? Kita mau lihat biara. Sinyalnya lagi jelek bentar ya. Oh nggak mungkin sinyalnya. Pakai signal. Kalau lihat WhatsApp sebentar ya. Apa? Dia ngomenin baju aku kegedean katanya. Terus aku bilang punya Muntas ada satu lagi cuman masih ini fitting. Iya. Akhirnya udah gitu dong. Dia pakai punya baju punya komentar tentang outfit. Oke.
kita sebenarnya kalau misalnya sama Bang Torik, kita jarang kayak teks-teks. Jadi kalau ada masalah atau ada mau tanya apa, aku telepon. Bukan orang teks banget. Oke, lebih enak. Lagi. Oke, let's go. Kita putar lagi, silakan. Ayo kita putar 1, 2, 3. Bim salah. Bim jadi apa? Rock. Dan berhenti di... Sama ternyata. Ping. Ya, tunjukkan kolom DM di Instagram halaman pertama. DM teratas berarti ya. Oke. Yang putar tadi siapa? Ayo. Ini penasaran saya. Yang pertama DM terakhir yang masuk. Nih, DM terakhir. dia dandanannya lagi keren-kerennya banget teratas. nih. Yang DM pasti banyak nih. Yang teratas. Ayo kita mau lihat siapa nih. Kalau aku Ya. terakhir ini Kamu ngirimin golf sama Sai. Oh, Cai. Aku terakhir sama Umi. Umi, apa DM-nya? DM-nya aku kirim apa namanya? Tentang ada orang yang pakai Apple Watch itu ternyata kan ada radiasi. Oke. Iya. News lah, news. Oh, it's a news. Ilmu. Berita. Yes. Berita. Oke. Oh, oke. Jadi Ya, nggak ada lagi. kalian tuh sering sharing apa yang ada di media sosial Iya. sama keluarga ini ya. Seperti orang kebanyakan. Seperti orang kebanyakan, tapi tidak seperti semua keluarga kebanyakan. Kekompakan yang kita nilai dari Gen Halilintar. Amin, Maka dari amin. itu buat Sobat Ambiar, buat menilai keluarga atau orang lain cukuplah mudah. Ada dua sisi, tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Semoga selalu melihat dari sisi kebaikan. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Geger.